Shalom, selamat pagi saudara semua. Saya bawa salam buat saudara semua dari Jakarta Praise Community Church. Saudara semua sehat? Ya, puji Tuhan, amin. Saya pertama kali khotbah di Pondok Indah Mall ini bersama dengan saudara semua, terakhir kali di Gandaria City. Siapa yang kangen sama Gandaria City? Jujur. Ada satu di sana. Habis ini kita doakan ya. Baik, mari kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habisnya untuk setiap kami. Kami tahu bahwa Roh Kudus ada di tengah kami. Berdoa agar Kau bicara pada setiap hati yang mau mendengar. Supaya kami keluar dengan instruksi, pewahyuan, pengertian yang jelas tentang firman-Mu. Terima kasih, kami siap mendengar dan belajar dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Saya akan bicara hari ini tentang God at work. Tuhan dalam pekerjaan kita. God at work, saudara. Nah, penting untuk kita mengerti dan punya sikap yang benar dalam kita berpikir, menanggapi atau menyikapi pekerjaan. Karena ya sehari-hari kita adanya di kerjaan, saudara ya. Kita ada di marketplace dan terlepas dari saudara kerja di kantor atau di rumah, dimanapun saudara, semua ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan kita harus setia dalam kita melakukan apa yang Tuhan percayakan sehari-hari. Nah, saudara, Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang kreatif, saudara. Dia adalah Allah yang kreatif. Dan saya ingin kita hari ini lebih mendalami pengertian tentang sifat Tuhan yang kreatif ini, saudara. Nah, kreatif adalah kata sifat seorang kreator, saudara. Kreatif adalah kata sifat dari seorang kreator. Dan saya berusaha untuk membumikan sedikit kata kreatif ini. Nah, bentuk ekspresi kreativitas kita sehari-hari adalah dalam kita berkarya. Saat kita berkarya, kita mengekspresikan sifat kita yang kreatif itu, saudara. Nah, karya kita sehari-hari bentuknya adalah pekerjaan kita. Nah, jadi hari ini kalau ada istilah kreatif, berkarya, bekerja, saya akan gunakan istilah ini soalnya mereka sama. Saudara. 3 hal ini sama ya, kreatif, berkarya, dan bekerja. Nah, Kejadian 1 ayat 1 berkata begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang kesulitan mencari Kejadian 1 ayat 1 di Alkitab saudara? Ya. Jadi ayat yang paling pertama dalam Alkitab kita menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam arti apa, saudara? Dalam arti sejak dari awal penciptaan, sejak dari awal catatan Alkitab kita, Allah ini berkarya. Pada mulanya Allah ini bekerja. Allah kita bukan Allah yang nganggur, saudara. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Nah, penting untuk kita tahu dan mengerti ini. Kenapa? Karena narasi ini sangat berbeda kalau saudara mungkin telusuri kepercayaan lain, mungkin ya, mungkin ada dongeng, legenda, mitos dan lain-lain. Saudara perhatikan bahwa makhluk ilahi, dewa-dewa itu bukan kerja. Mereka mungkin duduk, saudara, atas tahta gitu ya. Dan mereka ya suruh orang lain yang kerja, suruh makhluk lain yang bekerja, suruh malaikat bekerja, apapun itu mereka nggak kerja. Tapi bedanya Allah dan Tuhan saudara dan saya dalam firman Tuhan dinyatakan sejak awal bahwa Allah kita ini dia nggak nganggur. Dia nggak duduk kasih perintah doang, saudara. Allah kita menciptakan, berkarya, dia bekerja, saudara. Jadi seluruh ciptaan adalah hasil kerjanya Tuhan. Dalam arti apa? Dalam arti sebelum semua ini ada, untuk saudara semua yang bekerja, saudara mengerti ini. Sebelum semuanya ada perencanaan dulu. Ada planning, ada desain, ada kesengajaan fitur ini dimasukin. Fitur ini ditambahkan. Ada strukturnya, ada keteraturan. Jadi semua yang ada di sini, saudara mengerti hal ini. Gak mungkin sesuatu itu terwujudkan kalau belum ada rencananya dulu. Gak mungkin. The fact bahwa semua benda yang ada di sekeliling kita ini ada, berarti ada yang udah mikirin dulu, saudara. Gak peduli bentuknya bagus atau kurang bagus, saudara. Ada yang mikirin. Dan ada yang
bertindak, mengambil langkah untuk mewujudkan itu menjadi sesuatu. Dan sama halnya dengan saudara dan saya. Setiap kita ada tujuannya, saudara. Dan hanya karena kita nggak tahu tujuannya, bukan berarti nggak ada tujuan. Ada tujuannya, saudara. Tapi Allah bekerja dan dia menciptakan segala sesuatu. Nah, saudara, Allah bekerja bukan karena dia harus bekerja. Allah bekerja bukan karena dia butuh gaji, saudara. Allah bukan bekerja untuk cari nafkah. Allah bekerja karena buat Tuhan, buat Allah, bekerja merupakan sebuah sukacita. Ada begitu banyak ayat dalam firman Tuhan menyatakan saat Tuhan menciptakan kita, dia penuh dengan sukacita. Dia senang melihat ciptaannya saat dia menciptakan, berfungsi, berjalan sebagaimana harusnya. Ada sukacita tersendiri. Saudara yang suka membuat sesuatu, berkarya, saudara mengerti ini. Pada saat saudara selesai berkarya, saudara lihat, wah ada kepuasan, saudara. Kalau saudara kerja gitu ya, mungkin pada akuntan saudara lihat, wah ini angkanya nggak balance. Saat saudara bekerja supaya itu bisa balance, ada kepuasan sendiri, saudara. Allah bekerja karena merupakan suatu sukacita untuk dia bekerja. Dan bahkan Yesus pun berkata begini, lagu yang kita nyanyikan tadi, saudara. Yesus berkata di Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Menarik, saudara. Even when I don't see it, you're working. Ya kan tadi kita nyanyi. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Tuhan gak pernah berhenti. Dia terus bekerja. Kenapa? Karena bekerja merupakan sebuah sukacita buat Tuhan. Ya, saudara. Jadi bekerja, berkarya, berkreasi, semua bagian dari rencana Allah sejak semula. Ciptaan yang utuh akan selalu melibatkan elemen bekerja, berkarya, kreatif. Nah, pada dasarnya ada 3 bentuk pekerjaan Allah. Ada 3 bentuk pekerjaan Allah. Yang pertama, Allah ini menciptakan, yang kita bahas dari tadi. Allah menciptakan, dia bisa menciptakan segala sesuatu dari nggak ada jadi ada. Dan semuanya ada karena dia terlebih dahulu menciptakan. Yang kedua, dia nggak hanya menciptakan tapi dia pun merawat, saudara. Dalam arti apa? Tuhan sudah menyediakan semua yang diperlukan supaya kehidupan bisa berkelangsungan di muka bumi ini. Dari sejak dulu sampai sekarang, saudara, masih cukup. Ada, ini udah mulai habis, bahan ini udah mulai habis. Kenyataannya masih cukup sampai sekarang, saudara. Dia merawat dan menyediakan semua yang diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan di bumi. Allah gak hanya menciptakan, dia pun merawat kita semua. Dan yang ketiga, bentuk kerja Allah, dia juga menugaskan. Allah menugaskan manusia untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dia mulai. Jadi sejak dulu, saudara, Tuhan tahu bahwa dia menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya. Dalam arti apa? Fungsi dan sikap dia bekerja pun diturunkan ke manusia, saudara. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi sejak awal, saudara, manusia diciptakan langsung dikasih job desk. Dia nggak bilang, oke kamu sudah wujud ya, ya udah terserah kamu santai aja. Tuh ada buah tuh makan aja, ya. Santai aja. Oh ini nyaman nih tidur di sini tiduran aja. Tuhan kasih job desk ke manusia. Ya, saudara. Taklukkan, kuasai. Dalam arti apa, saudara? Kelola dengan baik. Kembangkan ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden, taman yang Tuhan ciptakan, taman yang sempurna itu. Untuk ngapain? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dikatakan, hey yang udah aku kasih ini kamu bisa jadikan usaha loh. Diusahakan. Saya jadi Adam dan Hawa
Saya langsung nervous, saudara, pressure. Ini Tuhan yang menciptakan pasti sempurna. And yet Tuhan kasih ke Adam dan Hawa berkata, kamu bisa loh kembangkan ini lagi. Kamu bisa mengusahakan dan memelihara taman ini. Jadi manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden gak hanya untuk sekedar menikmati saja. Karena Allah bekerja, manusia pun diciptakan untuk bekerja. Dan sama, saudara, sama seperti Allah, manusia harusnya bekerja karena merupakan sebuah sukacita buat dia. Senang bekerja. Karena kiri kanan saudara tanya, kamu senang kerja gak? Kamu senang kerja gak? Ada yang bilang, enggak, jangan lihat gue bro. Gitu. Oke, baiklah saudara. Ya, manusia seharusnya menikmati kegiatan bekerja. Dan Allah memberikan bumi untuk kita taklukkan. Meskipun semuanya baik, tapi Tuhan yakin dan dia tahu, dia taruh potensi dalam kita. Untuk bisa mengembangkan apa yang Tuhan kasih. Saudara. Nah, manusia bukan kreator. Manusia hanya konten kreator, saudara. Tapi bukan kreator. Manusia gak bisa menciptakan segala sesuatu dari nol, saudara. Dari gak ada apa-apa ya. Tapi kita menerima sifatnya Allah, makanya kita bisa punya sifat kreatif, saudara. Manusia mampu berkarya dengan menata ulang sesuatu, mengolah sesuatu yang ada menjadi bentuk yang berbeda. Manusia mampu berpikir, membayangkan, berimajinasi, berkonsep, dan semua itu nggak kelihatan, saudara ya. Cuma di sini aja. Imajinasi, mikir, konsep, ya, berhitung dan lain-lain, berencana, lalu menggunakan kemampuannya untuk menjadikan konsep itu menjadi realita dengan mengolah apa yang sudah ada. Jadi manusia diciptakan sebagai makhluk kreatif agar manusia bisa create atau berkarya melalui pekerjaannya. That's the plan, saudara. Itu tujuan Tuhan buat kita semua. Buat manusia. Tapi kita tahu apa yang terjadi di Kejadian 3. Manusia jatuh dalam dosa. Kita baca ayatnya di sini, ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu setelah mereka makan buah terlarang, dan saudara tahu bahwa Hawa yang dicoba terlebih dahulu dan dia makan buah itu. Kan engkau mendengarkan perkataan istrimu, Tuhan ngomong sama Adam, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Bayangkan saudara, dia makan lalu tanah dikutuk sama Tuhan. Dia melanggar apa yang Tuhan katakan, tanah terkutuk sama Tuhan. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apa yang terjadi saudara? Akibat dosa, pekerjaan yang seharusnya menjadi sukacita buat manusia berubah menjadi penderitaan. Karena apa saudara? Karena dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa. Yang seharusnya dia senang melakukan ini, sekarang, oh no, hari Senin lagi. Besok ngantor lagi. Besok ngajar lagi. Harusnya menjadi sukacita, jadi penderitaan. Dan sebenarnya masalahnya apa sih? Dosa itu apa? Dosa itu bukan hanya sekedar manusia makan buah terlarang, bukan itu saudara. Tapi dia menyatakan bahwa dia mau bisa menilai yang baik dan buruk tanpa Tuhan. Dia mau bisa menjadi standar baik dan jahatnya sendiri. Dia yang mau menentukan. Dia dengan memakan buah itu dia menyatakan bahwa kita gak butuh Tuhan. Dan dengan demikian mereka terputus dari sumber kehidupan. Tapi kita juga tahu kabar baiknya Injil. Bahwa melalui Yesus kita dipulihkan saudara. Ya, artinya apa? Artinya nggak hanya kita diselamatkan dari kebinasaan, bukan itu saudara. Artinya begini, artinya cara pandang kita pun diubah sama Tuhan. Artinya apa? Artinya cara pandang kita tentang pekerjaan pun dipulihkan sama Tuhan.
Cara pandang kita tentang pekerjaan, tentang berkarya, tentang kreativitas dipulihkan sama Tuhan. Motivasi kita untuk bekerja, berkarya, untuk create sesuatu seharusnya berbeda dengan mereka yang gak kenal Tuhan, saudara. Nah, bedanya di mana? Simple, saudara. Kolose 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Satu lagi. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Beda, saudara. Bedanya di sini. Kerja motivasinya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk uang, bukan untuk membuktikan diri, bukan untuk pengakuan manusia, bukan juga untuk memenuhi kekosongan dalam hidup kita, dan bukan untuk ambisi kita. Motivasi sebenarnya kalau kita baca 2 ayat tadi seharusnya sama seperti awal penciptaan, yaitu dia bekerja untuk memuliakan Tuhan. Motivasi yang lain itu karena dosa, saudara. Karena akibat dosa. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan katanya tadi ya. Saudara, saya kebayang kadang skenario dan saya pun alami dulu, saudara. Aduh, besok ngantor lagi. Aduh, gue udah kerja banting tulang seperti ini tapi gajinya masih segini doang. Wah, ini mah nepotisme di sini, dia yang udah nggak fair lah di sini, ngapain gue kerja ya. Hari Senin lalu ngerumpi sama teman-teman lain gitu ya. Suka nih kalau yang menderita sama yang menderita gitu kan. Curhat gitu ya. Bos gua, bos lu, dia gitu. Oh udah pindah kerjaan tempat lain gitu ya. Tadi penuh pengharapan ya kan. Tapi pas ketemu, ternyata yang mimpin juga masih manusia ternyata. Kenapa dia kecewa? Kenapa seperti itu? Karena dia kerja buat manusia. Karena dia kerja mungkin buat pembuktian diri, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, ada opsi yang berbeda. Ada opsi yang lain. Bagaimana kalau kau adjust sikap kamu dan kerjanya, ya, your boss sucks, sorry. Yes, gajimu masih kurang banget. Ya. Tapi kalau yang nentuin itu Tuhan gimana? Sikapmu bagaimana? Nah, saya yakin, saya sekarang yakin, dulu saya nggak yakin. Dulu waktu saya baca ini, saya pikir Rasul Paulus yang nulis ini kejam banget. Dia nggak tahu bos saya. Dan sepertinya Rasul Paulus nggak pernah lihat slip gaji saya. Dia waktu nulis ini, dia kayak nggak mikirin saya sama sekali, saudara. Unless mungkin Rasul Paulus tahu bahwa justru kuncinya bukan ganti bos dan naik gaji. Unless yang dia berusaha kasih tahu orang-orang Kristen saat itu adalah kuncinya adalah mengubah cara kau memandang kerjaanmu. Bahwa setiap kali sekecil sebesar apapun, mau tempat seenak atau seburuk apapun, kau bisa kerjakan sebagai penyembahanmu kepada Tuhan. Ya, saudara. Jadi pertanyaan yang utama buat setiap kita adalah ini, untuk siapa dan untuk apa kita bekerja dan berkarya? Untuk siapa atau untuk apa kita bekerja dan berkarya? Saat kita bekerja buat Tuhan, yang terjadi begini saudara. Kita mulai menempatkan Tuhan di prioritas yang sebenarnya. Kita gak hanya taruh Tuhan di hari Minggu saudara. Oke, now saya gak sabar untuk meninggalkan kantor saya supaya saya bisa beribadah di hari Minggu dan akhirnya connect dengan Tuhan. Hey, bagaimana kalau dari Senin sampai Jumat kamu connect sama Tuhan juga?
Di tempat kerjamu. Dan begini saudara, saya mengerti mungkin banyak yang benar-benar menderita di tempat kerja. Ya, saya yakin itu saudara. Saya yakin itu. Ada juga mungkin saudara yang mengalami sekarang kebutuhan finansial, keadaan ekonomi saudara nggak ideal. I understand that. Dan Tuhan juga tahu itu. Tapi kalau saudara menggerutu nggak akan nolong saudara. Dan kalau saudara terus punya sikap yang marah, yang kesal, yang nggak puas, nggak nolong juga saudara. Bagaimana kalau kita mengarahkan perhatian kita kepada yang bisa menolong saudara? Dan dimulai dari mana? Dimulai dari sikap kita dulu. Tuhan terima kasih, aku tahu kerjaan ini gak ideal, tempat ini gak ideal, bosku gak ideal, teman-temanku semua nyebelin, karyawan semua nyebelin. Tapi aku mau berharap sama Tuhan. Ya. Dan aku bersyukur, aku berterima kasih. Saudara bayangin saudara. Kalau besok Senin kan ya? Besok Senin saudara. Saya pun ngantor besok. Kantor gereja gak luput dari ini saudara. Saudara masuk kantor. Dulu mungkin saudara pikir, wah gimana yang menangin jiwa-jiwa buat Tuhan ya. Stop dulu. Bagaimana kalau saudara besok masuk kantor. Yang lain mungkin. Ya lemas. Ya. Duduk di meja, tidur dulu gitu. Oke, here we go, minggu yang baru lagi dimulai. Tapi lalu saudara masuk, terima kasih Tuhan. I love this job. I love my work. Kenapa? Well, gak ideal sih, tapi ya ini Tuhan yang kasih. So terima kasih. I'll do my best. Karena terlepas dari apa kata orang lain, Tuhan yang akan promote aku. Kalau aku belum dipromote, oke, mungkin aku masih harus deal dengan sikap saya. Oke, saya lakukan yang terbaik. Dan terlepas dari apapun kondisi saya mau jadi berkat. Dan sesedikit apapun sumber lain di tangan saya akan usahakan. Saudara besok masuk kantor ngomong I love my job aja sekeliling saudara udah, lu dari planet mana bro? Really? Here? You like it here? Lalu Kolose tadi make sense saudara. Tadi katakan sebenarnya isunya kamu ini kerja buat siapa sih? Buat Tuhan. Nah, untuk melengkapi pelajaran kita hari ini, ibadah 1 gak dapet ini karena saya terlalu excited tadi. Jadi saudara dapat beberapa bonus hari ini. Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 menyelesaikan pekerjaan dibuatnya. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti. Dan segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saya mau titip buat saudara yang kenal teman ibadah 1. Boleh kasih bonus tambahan informasi ini ya saudara. Karena sama seperti Allah beristirahat. Manusia pun harus beristirahat. Ibadah 1 tadi gak dapat istirahatnya saudara. Mereka jadi workaholic besok nanti. Nah saudara istirahat sama pentingnya dengan bekerja. Istirahat sama pentingnya. Jadi sekarang sering ada imbalance saudara ya. Ada yang bilang, harus istirahatnya banyak, terus mau kerja dan lain-lain gitu. Nah saudara saya mau kasih saudara rasio yang alkitabiah antara kerja dan istirahat. Saudara siap? Rasio bekerja dan istirahat adalah 6:1. 6:1 saudara. Jangan kebalik ya. 6 hari Tuhan bekerja. 1 hari dia istirahat. 6:1 saudara. Itu rasio yang Tuhan ajarkan. Dan istirahatnya bukan sekedar kita gak melakukan apa-apa ya saudara ya. Istirahat yang sejati adalah saudara merayakan hasil karya saudara. Saudara melihat bahwa semua yang dilakukan ini baik. Saudara mengucap syukur atas semua yang sudah saudara accomplish sepanjang minggu itu saudara. Istirahat yang sejati adalah saudara bisa menikmati apa yang saudara lakukan.
That's a good rest, saudara. Ya, bukan escape dan kabur, saudara. Bukan escape dan kabur. Kalau istilah saudara adalah escape dan kabur, saudara, berarti saudara harus kembali aja sikap saudara terhadap pekerjaan saudara. Saudara bisa terima sampai sini? 5 menit, saya mau kasih bonus satu lagi nih, saudara. Sebagai penutup, saya mau ngomong sedikit tentang keterbatasan. Banyak orang bilang, saya nggak bisa kerja seperti itu, saya nggak bisa create karena keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan uang atau modal, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan lain-lain. Atau keterbatasan sosial. Nggak dikasih kesempatan sama atasan saya, nggak dikasih kesempatan sama keluarga, nggak dapat kesempatan karena ya negara kita seperti ini, lingkungan kita seperti ini, komunitas, dan lain-lain, saudara. Ada yang merasa dikekang dan merindukan kemerdekaan untuk berkarya. Nah, untuk saudara yang mengalami ini, saudara. Konsep sekuler atau duniawi tentang kemerdekaan adalah ini. Konsep sekuler adalah tanpa batas. Itu konsep kemerdekaan sekuler. Tapi konsep firman Tuhan beda, saudara. Konsep firman Tuhan tentang kemerdekaan adalah apa? Adanya batasan-batasan yang tepat. Sangat berbeda, saudara. Kadang kita maunya kita maunya defying gravity gitu ya. Kita maunya no limits gitu. Tapi kemerdekaan dalam Tuhan selalu diajarkan dalam firman Tuhan ada batasannya. Tapi batasannya itu tepat. Saya kasih contoh, saudara. Dan prinsipnya ini. Limitations are the canvas of creativity. Keterbatasan adalah kanvas kreativitas. Keterbatasan adalah kanvas kreativitas. Tahukah saudara, ada ribuan, ratusan ribu bahkan mungkin, atau mungkin jutaan, saya nggak tahu, lagu yang dibuat dari 12 nada. Saya belum pernah ketemu musisi yang bilang, I wish ada nada ke-13. Gue kurang nada nih. Gak ada, saudara. 12 nada. Sampai sekarang gak habis-habisnya tuh lagu muncul. Ya, masakan, yang suka masak di sini, saudara. Jumlah tipe daging dan sayurannya dimasak ada batasnya sih, saudara. Ya enggak? Apa sih biasanya kalau kita keluar cari daging ayam, ikan, sapi. Ya, ada mungkin banyak tapi not too many, saudara. And yet rasa begitu banyak. Bentuk begitu banyak, ya kan? Rasa juga, baru saya sebut. 4 atau 5 rasa, manis, asam, asin, pahit, katanya ada yang kelima, umami katanya. Gak tahu benar atau enggak. Ya kan, saudara enggak kayak, ini paling kombinasi dan lain-lain. Tapi kita enggak pernah kayak, I wish ada 20-an rasa. Gitu. Jarang kita dengar itu. Ada apa itu? Keterbatasan, saudara. Alfabet 26, A sampai Z. Digit angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang ini. Tapi semua yang ada, semua keterbatasan itu menghasilkan begitu banyak karya, saudara. Begitu banyak karya. Bahkan tercatat dalam Alkitab, berulang kali Tuhan pakai apa yang ada di tangan manusia untuk menghasilkan mujizat, saudara. Ya kan? Musa dengan tongkatnya, saudara. Elisa dengan buli-buli minyak. Yesus kasih makan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara. Sekarang apa yang ada dalam tangan saudara? Apakah saudara bilang, aku terbatas, I'm limited. Atau saudara akan berpikir, aku akan manfaatkan keterbatasanku ini. Karena aku tahu, aku kerja bukan buat diriku sendiri. Aku tersambung dengan Sang Kreator. Dan the spirit of creativity ada dalam aku. Aku bisa punya sikap yang berbeda sehari-hari. Aku bisa istirahat, punya visi, istirahat, menikmati semua hasil karya kerjaanku. Dan keterbatasan apapun tidak akan menghentikan aku untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu. Kenapa? Karena saudara dan saya
diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Amin saudara, amin. Terakhir, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik saudara. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bersyukur untuk pengertian tentang pekerjaan dan bekerja. Aku berdoa Tuhan, di antara kami mungkin ada yang sedang mengalami musibah atau tragedi atau kekurangan. Aku berdoa mujizat-Mu atas kehidupan mereka dan situasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan melihat dan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan Kau mampu menyelamatkan kami dari segala macam situasi. Aku juga berdoa untuk setiap kami Tuhan yang mungkin hidup merasa begitu-begitu aja. Bekerja, kantor, cari uang dan lain-lain. Aku berdoa agar Tuhan angkat visi kami dan perspektif kami. Untuk melihat bahwa Tuhan mempercayakan ini kepada kami. Biar semua sikap kami, setiap sikap kami bisa menjadi penyembahan untuk Tuhan. Berdoa hari ini Tuhan. Untuk jemaat-Mu di Grow Community ini. Kau bangkitkan orang-orang yang dalam pekerjaan sesederhana apapun. Bisa mereka pakai untuk memuliakan Tuhan. Untuk mereka yang bekerja di kantor, mereka yang bekerja buruh, mereka yang jadi pekerjaan rumah tangga, ibu rumah tangga. Apapun itu kami serahkan di tangan Tuhan. Dan kami nyatakan Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami melakukan semua ini hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara semua.